Balik lagi di channel cerita hororku. Di versi radio horor malam ini, gue akan menceritakan tentang pesugihan Gunung Lawu. Di sini gue menggantikan Ardan untuk sementara. Menurut beberapa sumber, konon pesugihan yang kerap dilakukan di Gunung Lawu meminta tumbal salah satu anggota keluarga. Ada salah satu kisah dari sebuah keluarga di mana sang suami rela mengorbankan istrinya sendiri untuk jadi tumbal pesugihan di Gunung Lawu. Jadi sebelum dilanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah memang terkenal dengan aura kemistisannya. Pasalnya banyak cerita di gunung ini yang sering menggaungkan kisah-kisah pesugihan dengan sosok makhluk gaib. Tak sedikit yang melakukan pesugihan di Gunung Lawu ini karena dipercaya akan mendatangkan kekayaan dengan cepat, layaknya kilat dengan bercengkrama pada sosok makhluk gaib, pastinya dengan jalan yang instan. Cerita ini diawali pada tengah malam Jumat Kliwon. Pada saat itu, hujan turun sangat deras di Gunung Lawu. Awan mendung seakan menutupi jalan seorang laki-laki berinisial AH untuk menuju ke tempat pesugihan yang ada di Gunung Lawu. AH berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada saat itu AH memperlambat langkah kakinya karena jalanan yang sangat licin dan ada bebatuan yang tajam. Tebing tinggi di sisi kanan dan jurang dalam tak terlihat dasarnya membuat AH semakin khawatir untuk naik ke puncak Gunung Lawu. Di tengah perjalanan, AH bertemu dengan sosok orang tua memakai belangkon dan memegang tongkat sedang berdiri di pinggir jalan pendakian. Sosok orang tua ini menunjukkan jalan menuju lokasi pesugihan pada AH. Namun, anehnya tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Konon, menurut cerita yang beredar di masyarakat, sosok orang tua tersebut adalah sosok makhluk gaib yang akan membantu jalannya proses pesugihan AH di Gunung Lawu. Singkat cerita, dalam pendakian ke puncak itu tidak terjadi hal-hal yang janggal, dan AH akhirnya pun sampai di puncak Gunung Lawu. Lalu ia disambut dengan sosok makhluk gaib dengan perawakan kakek tua yang biasa disebut dengan Eyang Kakung. Eyang Kakung ini dikenal sebagai pemandu jalannya proses pesugihan di Gunung Lawu. Aha langsung duduk di bawah pohon besar yang menjalar akarnya dan amat sangat tinggi. Dia langsung memulai pesugihan di Gunung Lawu tersebut. Setelah bersemedi beberapa jam, Eyang Kakung tersebut langsung menghampiri si Aha. Persemedian tersebut dilakukan agar para makhluk halus yang akan membantu Aha dapat melancarkan pesugihannya tersebut. Lalu Eyang Kakung ini langsung bertanya seraya meyakinkan Aha apakah sudah siap untuk mengikuti ritual pesugihan tersebut. Bagaimana nak Aha? Apakah kamu yakin untuk melanjutkan ritual pesugihan ini? Tanya Eyang Kakung itu. Awalnya Aha menjawab dengan ragu, namun akhirnya nada bicaranya pun tegas. Siap Eyang Kakung, jawab Aha dengan lantang. Lalu Eyang Kakung itu menjelaskan kepada Aha bahwa syarat utama
Untuk ikut pesugihan ini harus menumbalkan salah satu anggota keluarga. Syarat agar pesugihan ini lancar dan bisa bikin kamu cepat kaya ya hanya dengan cara kamu menumbalkan anggota keluargamu, kata si Eyang Kakung tadi. Sontak saja Aha langsung terkejut dan merasa bingung. Mengapa harus keluarga yang jadi tumbal? Namun dengan perasaan tamaknya, Aha kepada harta dan jabatan membuat dia harus melakukan hal tersebut. Baik, Eyang Kakung, akan saya ikuti semua kemauan Eyang agar pesugihannya berjalan lancar, jawab Aha dengan lantang pada saat itu. Lalu si Eyang Kakung pun bertanya siapa yang akan dijadikan tumbal dalam pesugihannya ini. Aha sungguh tak berperi kemanusiaan. Ia memilih istrinya untuk dijadikan tumbal pesugihan di Gunung Lawu tersebut. Baik Eyang, saya sudah yakin dengan keputusan saya bahwa saya akan menumbalkan istri saya Eyang, saut Aha dengan nada lantang. Karena pihak Aha sudah setuju, si Eyang Kakung tadi langsung melakukan proses ritual pesugihannya. Di tengah ritual tersebut, sejumlah sosok makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu datang silih berganti dan mengikuti pesugihan tersebut. Bentuk dari sosok makhluk gaib yang bangkit ini seakan memiliki wajah hewan. Ada yang berbentuk monyet, sapi, anjing, kerbau, serigala, dan masih banyak lagi. Singkat cerita, pesugihan tersebut pun selesai. Si Eyang Kakung tadi menuturkan pada Aha bahwa pesugihannya akan berjalan dengan lancar. Nah Aha, pesugihan yang kamu lakukan ini Eyang jamin akan berjalan lancar, karena semua jin itu menerima tumbalmu, ungkap Eyang Kakung itu. Mendengar kata Eyang Kakung, Aha sangat senang karena ia yakin dalam waktu sekejap ia akan menjadi kaya raya dan juga akan naik jabatan. Tak lama dari ritual pesugihan itu, Aha langsung disuruh pulang dengan sosok Eyang Kakung tersebut. Pulanglah nak, semua yang telah kau tuai hari ini akan kau panen besok, tambah Eyang Kakung. Dengan ekspresi yang sangat senang, Aha langsung tancap gas dari puncak Gunung Lawu untuk turun dan pulang ke rumahnya. Benar saja, keesokan harinya Aha mendapatkan rezeki yang tiba-tiba selalu datang tanpa hentinya. Selama setahun berjalan, Aha benar-benar mendapatkan apa yang dia mau. Jabatan, harta, tahta, semua yang ia inginkan terwujud dalam sekejap mata. Namun beberapa hari berikutnya, kejadian naas menimpa istrinya. Sang istri ditemukan tewas di kamar mandi dan bersimpah darah di pagi hari. Aha terkejut melihat kondisi sang istri yang tewas mengenaskan tiba-tiba. Pasalnya pada setahun belakangan ini sang istri hidup baik-baik saja bersamanya dan menikmati harta kekayaan yang dihasilkan dari pesugihan tersebut. Aha langsung menangis dan merasa menyesal dengan apa yang dia perbuat. Sebelum istrinya tewas mengenaskan di kamar mandi, ternyata istrinya pernah bercerita kepada Aha kalau setiap malam di dalam tidurnya, dia selalu bermimpi dikejar-kejar oleh makhluk hitam besar. Seakan-akan makhluk itu ingin membunuhnya di dalam mimpinya tersebut. Dan tidak hanya itu, setiap malam sebelum tidur,
Istrinya pun seringkali mendengar bisikan gaib, entah itu dari siapa dan dari mana asal suaranya, yang dimana suara itu berkata, "Kau akan mati." Tapi pada saat itu Aha, suaminya yang mendengar cerita istrinya itu selalu mengalihkan atau tidak terlalu memperdulikan cerita istrinya itu. Dia hanya bilang, "Halah, itu cuma mimpi." Dan Aha menegaskan kembali kepada istrinya bahwa bisikan suara yang kerap istrinya dengar itu adalah halusinasi yang berlebihan karena istrinya sedang kelelahan dan harus banyak istirahat. Setelah seminggu berturut-turut, istrinya bermimpi dan dibisikkan kata-kata, "Kau akan mati." Bisikan itu selalu berulang kali setiap malamnya. Akhirnya, istri Aha harus kehilangan nyawa di kamar mandi secara tragis. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar bahwa mendatangi dukun, ramal, atau melakukan pesugihan itu bukan jalan terbaik untuk mendapatkan jabatan atau harta. Islam telah melarang mendatangi peramal, dukun, atau tukang sihir, baik itu bertanya masalah nasib atau meminta pesugihan. Tentunya cara tersebut sangat merusak akidah, bahkan dianggap sebagai dosa besar.